Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah di kampus ITS yang sangat saya hormati, 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul menyerap energi Al-Quran melalui 4T. Khutbah ini saya susun dengan menggunakan 2 buku acuan. Yang pertama yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Alwi Al-Haddad dalam buku An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan pesan-pesan keimanan. Dan yang kedua, buku yang ditulis oleh Abdullah bin Ibrahim Al-Luhaidan dalam bukunya Al-Buka Inda Qiraatil Quran, tangisan yang menyertai bacaan Al-Quran. Hadirin sekalian, ada 4 etika yang harus kita patuhi terhadap Al-Quran, yang saya singkat 4T tadi. Yang pertama, tahtimul Quran, menghatamkan Al-Quran. Tidak wajib, sunnah. Tetapi kalau kita mau menghatamkan Al-Quran, ketika hatam itu Allah mengamini, mengiyakan 60.000 malaikat. Berapa jangka waktunya? Tidak ada ketentuan. Apakah dikhatamkan sebulan atau setahun, itu tidak masalah. Yang kedua, tahsinul Quran, membetulkan bacaan Al-Quran. Sebab jika salah, ada kesalahan yang ringan, tapi ada juga kesalahan yang fatal. Kalau mestinya, wahai Allah, aku berlindung dari kesalahan yang aku perbuat, asalnya tu terbaca ta, maka artinya fatal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesalahan yang engkau lakukan. Mestinya anna Muhammadar Rasulullah, tapi terbaca anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tapi kalau dibaca panjang menjadi aku bersaksi bahwa kami ini adalah Muhammad utusan Allah. Jadi mengaku nabi. Kalau mestinya dibaca innallaha sami'un alim. Alim itu artinya Allah itu maha mengetahui. Tapi kalau dibaca sami'un alim, kurang maka jadinya fatal. Allah itu selalu menyakitkan manusia. Maka diperlukan adab yang kedua, etika yang kedua adalah tahsinul Quran. Yang ketiga, tahfizul Quran, menghafal Quran.
tidak wajib selain Fatihah. Menghafal Fatihah itu wajib karena itu bagian dari syarat keabsahan, rukun keabsahan sholat. Tetapi jangan keterlaluan dalam hidup hanya hafal surat Al-Fatihah. Jangan hanya surah Inna A'toina. Tolonglah tetangganya surat-surat itu juga dihafal. Tetangganya surat Inna A'toina itu ada. Apakah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, apakah Alam Nashrah, baca dihafal supaya tidak sendirian. Yang terakhir adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran atau tafakkur Al-Quran adalah merenungkan, berusaha memahami Al-Quran. Khutbah siang ini saya tekankan pada etika yang terakhir. Mengapa tadabbur Al-Quran itu menjadi kewajiban, bukan sunnah? Bukan sunnah, wajib. Qala Al-Haddad wa min ahammil adab wa habwa ay yakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra. Kata Al-Haddad, termasuk etika yang terpenting terhadap Al-Quran adalah memikirkan Al-Quran, merenungkan, menghayati isinya. Dasarnya surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah untuk menjadi perenungan dan untuk menjadi pelajaran untuk orang-orang yang cerdas. Bahkan tidak hanya menganjurkan, tetapi juga yang dilakukan Allah adalah taubih, mencela orang-orang yang tidak mau berusaha memahami, tidak mau berusaha menghayati Al-Quran. Di dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa orang-orang itu tidak mau merenungkan Al-Quran? Apakah hati mereka sudah tertutup? Atau bisa juga kita artikan, kamu tinggal memilih mau merenungkan Al-Quran, apa kamu biarkan hatimu terkunci seperti itu? Oleh karena itu hadirin sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kemuliaan yang bisa diraih secara maksimal kalau orang membaca Al-Quran tidak disertai perenungan. Wa hadza huwal maqsud bi inzalihi wa bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perenungan Al-Quran itu, kata Sayyidina Ali, itu adalah tujuan Al-Quran itu diturunkan, bukan hanya dibaca. Membaca itu baik, dapat pahala. Bukan hanya dihafal, menghafal itu pahala. Tetapi yang terpokok itu adalah tujuan diutusnya Rasul itu adalah membimbing orang supaya merenungkan Al-Quran. Pada bagian akhir khutbah saya ini, saya akan menyampaikan lalu bagaimana cara merenungkan Al-Quran yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Yang pertama, jadi ternyata merenungkan Al-Quran itu tidak harus semuanya. Satu ayat direnungkan, bisa saja satu ayat itu direnungkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tetapi perenungan itu menghasilkan revolusi besar dalam jiwa kita. Yang asalnya suka marah menjadi tidak marah, yang asalnya pelit menjadi dermawan, yang asalnya berpikir untuk dirinya sendiri berpikir untuk orang lain.
yang asalnya itu tidak semangat untuk menghasilkan karya-karya besar, temuan-temuan besar, menjadi tersemangati supaya umat Islam ini tidak menjadi konsumen terus-menerus teknologi. ITS nanti harus bisa melahirkan orang-orang bangsa kita ini bukan menjadi konsumen teknologi tapi produsen teknologi, dan itu disemangati dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah membaca Quran itu sampai berkali-kali. Yang dibaca itu adalah in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini saking sayangnya kepada bapak-bapak, ya. Rasulullah saking sayangnya kepada bapak-bapak semuanya ini. Wahai Allah, jika orang-orang itu engkau seksa, tidakkah itu juga hambamu juga? Apa tidak kasihan ya Allah? Jika engkau seksa, tidakkah itu hambamu juga? Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni, engkau tetap maha kuasa, engkau tetap sebagai Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Direnungkan. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, sholat malam sampai subuh itu membaca satu ayat saja. Yang dibaca adalah surat Al-Jasiyah ayat 21. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang artinya, apakah orang-orang yang berdosa itu menganggap bahwa besok akan kami perlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan berbuat baik? Itu direnungkan sampai subuh itu. Ini namanya tadabbur. Bagi yang sedih, bisa saja itu membaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Esok hari kamu akan memperoleh sesuatu yang lebih baik. Wala saufa yu'tika fatardha. Nanti kamu akan diberi Allah sesuatu yang kamu itu nanti akan puas-puas, senang, gembira. Itu ayat satu merubah asalnya pesimis menjadi optimis. Lalu ada sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Beliau itu membaca dalam semalam sholatnya itu sekian puluh rakaat itu yang dibacanya satu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dibaca terus. Apa artinya itu? Hai orang-orang yang banyak dosa dan belum diampuni Allah, jangan dekat-dekat orang-orang yang ahli surga, yang penduduk surga. Kamu tidak begini barisannya. Sana wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dibaca berkali-kali sebab dia takut termasuk orang yang kena bentakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada sahabat namanya Ahnaf bin Qais. Beliau ini memikirkan surah Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu kitab suci yang di dalam kitab suci itu bisa mengangkat reputasimu. Yang di dalam Al-Quran itu ada cara-cara untuk menjadikan kamu orang terhormat dan mulia. Yang di dalam Quran itu ada cara-cara kamu menjadi orang yang akan masuk surga atau neraka. Afala taqilun. Mengapa tidak kamu fikir? Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, membaca ayat ini kemudian orang ini mencari-cari. Satu, ada ayat kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi ayat ini didialogkan dengan ayat-ayat yang lain. Ada ayat yang menyebut orang mukmin itu orang yang sedikit tidurnya dan sebelum sahur atau menjelang subuh itu selalu memperbanyak istighfar. Lalu dia berkesimpulan, ini berarti bukan saya ini. Ini bukan saya ini. Saya tidak termasuk ayat ini. Astagfirullah. Buka Quran lagi hari berikutnya, membaca
orang mukmin itu orang yang tetap sedekah. Banyak duit ya sedekah banyak, sedikit duit ya sedekah sedikit. Stabil dan tidak mudah marah dan selalu memaafkan orang. Dia berkata, "Oh, berarti saya belum mulia sebab ayat ini masih menampar muka saya." Coba. Akhirnya dia ketemu lagi hari berikutnya ayat wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharu sayyi'atu at-taubah ayat 102. Dan ada beberapa orang yang mengakui dosanya karena orang ini selalu dalam hidupnya itu kebaikan dan dosa itu selalu bergandengan terus. Ya dosa, ya pak, dosa ya pahala, dosa pahala, dosa pahala, dicampur-campur terus. Lalu dia memutuskan, berarti inilah saya masuk dalam kategori ayat ini. Itulah tadabbur hadirin sekalian. Sebagai kesimpulan, hadirin, silahkan takhtim Al-Quran, one day one juz, silahkan. Tapi tolong, di antara ayat yang sekian banyak, ambil satu saja, dicari terjemahnya. Kalau tidak mengerti, tolong telepon kepada para ustadz yang bisa buka tafsirnya. Tidak ada alasan kita tidak bisa buka tafsir dalam era seperti sekarang ini. Direnungkan sampai dia ada perubahan-perubahan besar di dalam diri orang itu. Quran datang ini untuk merubah, bukan untuk stagnan. Yang kedua, kita renungkan dan kita baca berkali-kali ayat itu, dan kita yakin bahwa itulah salah satu etika kita terhadap Al-Quranul Karim. Khutbah ini saya susun, saya sampaikan dengan satu tujuan, ingin menyemangati Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk lebih semangat mendalami Al-Quranul Karim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.